Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Zikri Solisa, biasa dipanggil Zikri, dengan NIM 21050122140155. Kemudian, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tugas pengganti dari briefing praktikum PP. Dalam praktikum PP ini terdapat pos-pos. Terdapat 5 pos. Yang pertama adalah proses pembubutan, yang kedua adalah proses milling, yang ketiga adalah proses kerja bangku, yang keempat adalah proses las listrik, dan yang kelima adalah proses las gas. Yang pertama, ada proses pembubutan. Proses pembubutan itu terdiri dari mesin bubut. Mesin bubut itu adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja yang diputar untuk memproduksi bentuk silindris. Proses bubut sendiri merupakan proses pemakanan atau pembentukan benda kerja yang dilakukan dengan cara menyayat benda kerja yang diputar kemudian dikenakan pada pahat penyayat yang digerakkan. Kemudian di kiri sini terdapat adalah contoh dari mesin bubut. Kemudian apa yang dapat dikerjakan pada mesin bubut? Terdapat tiga, yaitu yang pertama adalah membubut longitudinal atau turning atau mengurangi diameter benda. Yang kedua adalah membubut facing atau mengurangi panjang benda. Yang ketiga adalah membubut dalam. Kemudian ada parameter yang mempengaruhi benda kerja. Yang pertama adalah cutting speed atau kecepatan potong, yaitu kemampuan alat potong untuk menyayat benda kerja dan menghasilkan tatal atau gram dalam satuan panjang per waktu dengan satuan milimeter per menit. Yang kedua adalah feeding speed atau kecepatan pemakanan, yaitu jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar satu kali dengan satuan milimeter per putaran. Yang tiga adalah depth of cut, yaitu kedalaman makan, yaitu rata-rata selisih dari diameter benda kerja sebelum dibubut dengan diameter benda kerja setelah dibubut. Yang keempat dan yang terakhir adalah material removal rate, yaitu ialah laju penghasil gram dengan satuan cm kubik per menit. Kemudian ada mekanisme pembubutan. Yang pertama adalah memasang benda kerja pada cap. Yang kedua, mengecangkan cap dengan kunci cap, lalu lepaskan. Yang ketiga, menghidupkan mesin bubut. Yang keempat, setting nol. Yang kelima, melakukan pemakanan atau pemakanan maksimal sekali makan 0,5 mm. Yang keenam, mematikan mesin bubut. Dan yang ketujuh adalah lepas benda kerja dari cap. Kemudian, ada proses milling. Proses milling itu bisa disebut juga dengan proses freeze. Mesin yang menghasilkan benda kerja dengan menggunakan pahat milling yang berputar tegak lurus pada sumbunya. Kemudian di sisi kiri terdapat contoh dari mesin freeze atau mesin milling. Kemudian ada jenis-jenis mesin freeze. Yang pertama adalah mesin freeze vertikal, yaitu sumbu putar pahat searah sumbu Z. Kemudian ada mesin freeze horizontal, sumbu putar pahat searah sumbu Y. Dan yang terakhir adalah mesin freeze universal, sumbu putar yang dapat diubah antara sumbu Z dan sumbu Y. Kemudian ada mekanisme kerja freeze, kerja mesin freeze. Mesin freeze bekerja dengan cara mengulangi volume dari benda kerja. Gerakan pemakanan utama adalah gerakan putaran dari pisau pahat. Pemakanan terjadi apabila kita menggerakkan benda kerja ke arah pahat. Adapun gerakan pemakanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu up miling dan down miling. Kemudian dilampirkan foto yang pada poin A itu adalah up miling dan kemudian yang sebelah kanan adalah down miling. Kemudian nomor 3 ada proses kerja bangku. Apa itu proses kerja bangku? Kerja bangku adalah kegiatan produksi yang dilakukan tanpa menggunakan mesin berat, hanya menggunakan alat-alat yang langsung digunakan oleh tangan manusia. Kemudian ada proses yang dikerjakan pada kerja bangku itu ada 6. Yang pertama adalah mengikir, yang kedua adalah menggergaji, yang ketiga adalah menyenai, yang keempat adalah mengetap, yang kelima adalah memahat atau membetel, yang keenam adalah melukis benda kerja. Proses yang dikerjakan pada praktikum kerja bangku itu yang pertama adalah memotong atau menggergaji, yang kedua adalah mengetap, yang ketiga adalah mengenai, yang keempat adalah membetel, yang kelima adalah mengikir. Kemudian dilanjut ke proses las listrik. Apa itu proses las listrik? Las listrik adalah suatu proses penyambungan logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas.
Jenis sambungan dengan las listrik ini adalah merupakan sambungan tetap. Panas yang dihasilkan berasal dari busur listrik yang timbul dari menempelnya benda kerja dengan elektroda. Kemudian di sebelah kiri terdapat contoh dari las listrik. Kemudian ada jenis-jenis pengelasan listrik. Yang pertama, jenis-jenis dari pengelasan listrik itu pada gambar 3.3 ada projection welding. Yang pada gambar 3.4 itu adalah gas metal arc welding. Yang gambar 3.8 adalah plasma arc welding. Yang gambar 3.6 adalah submerged arc welding. Gambar 3.7 adalah GTAW atau TIG. Kemudian ada macam-macam kampus las. Kampus kampus sendiri adalah jarak atau ruangan di antara dua material yang akan disambung. Kampus las ini berguna untuk menampung bahan pengisi agar lebih banyak yang melekat ke benda kerja sehingga kekuatan las akan lebih terjamin. Kemudian untuk peralatan las listrik ada peralatan utama dan peralatan tambahan. Yang pertama adalah peralatan utama, ada pembangkit arus, holder, klem massa, dan meja kerja. Kemudian dari peralatan tambahan ada palu las, sikat kawat, tang penjepit, apron, dan ember berisi air. Yang terakhir adalah proses las gas. Apa itu proses las gas? Las gas adalah suatu proses pengelasan seni menyambung dua logam atau lebih, di mana panas untuk pengelasan diperoleh dari nyala api hasil pembakaran gas oksigen O2 dengan gas asetilin C2H2. Eh, Kemudian di sebelah kiri ada contoh dari las gas. Kemudian ada mekanisme dari las gas. Pada nyala gas oksiasetilin, oksiasetilen memerlukan campuran antara gas oksigen O2 dan gas asetilin. Gas asetilen C2H2 pada rasio perbandingan tertentu. Dengan rasio campuran gas tersebut, suhu pembakaran dapat mencapai 3.500 osi. Dengan suhu tersebut, pengelasan bisa dilakukan dengan atau tanpa logam mengisi atau filler. Gas oksigen berasal dari proses hidrolisa atau pencairan udara dengan maksimum tekanan penyimpanan pada tabung di angka 14 MPa. Rumus kimia dari terbentuknya gas tersebut adalah CaC2 ditambah H2, 2H2O menghasilkan CaOH2 ditambah C2H2. Kemudian ada macam-macam nyala api las gas. Yang pertama adalah nyala normal yang terjadi apabila rasio pencampuran gasnya seimbang. Kemudian ada nyala karburasi yang apabila rasio pencampuran gasnya terdapat kelebihan gas asetilennya. Dan yang terakhir adalah nyala oksidasi yang apabila rasio pencampuran terdapat kelebihan gas oksigen tersebut. Kemudian ada peralatan untuk las gas. Alat utama pada las gas itu yang pertama adalah tabung oksigen, tabung bahan bakar, regulator, unit pembakar, korek api, meja kerja, dan bangku kerja. Kemudian ada peralatan tambahan sama seperti las listrik, yaitu ada palu las, sikat kawat, tang penjepit, apron, dan ember berisi air. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.